Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurholilah dari Prodi PGSD Karyawan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang waralaba. Apa itu bisnis waralaba? Nah, pengertian waralaba atau lebih dikenal dengan franchise dalam bahasa Inggris. Arti franchise berasal dari kata franchising. Singkatnya, waralaba berarti hak atau kebebasan. Dalam arti luas, itu didefinisikan sebagai hak antara pemilik merek, suatu produk, dan pengguna merek. Dalam bahasa yang lebih umum, waralaba juga dapat diartikan sebagai usaha kemitraan. Hak ini berupa kebebasan pengguna merek, produknya, hingga sistem operasionalnya untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, antara pemilik merek dan pengguna merek ada hubungan bisnis tertentu. Nah, di dalam dunia waralaba, pihak pemilik merek disebut dengan istilah pewaralaba atau franchisor. Pewaralaba inilah yang merupakan pihak yang memberi hak usaha serta sebagai produsen untuk menjalankannya. Sedangkan pihak pemilik modal disebut dengan istilah terwaralaba atau franchise. Selanjutnya, ada jenis-jenis waralaba. Ada waralaba dalam negeri dan ada waralaba luar negeri. Nah, yang dalam negeri, jenis waralaba ini menjadi salah satu pilihan investasi yang baik bagi para calon franchise yang memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha, tetapi tidak memiliki pengetahuan atau kurangnya kemampuan dalam mengatur strategi sebuah usaha. Sedangkan waralaba luar negeri, jenis waralaba ini paling banyak diminati karena sistemnya sudah jelas. Selain itu, merek produk dari waralaba jenis ini sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat luas atau secara internasional, bahkan memiliki gengsi tersendiri. Selanjutnya, ada karakteristik waralaba. Yang pertama, karakteristik waralaba yaitu memiliki catatan keuangan. Nah, dengan memiliki catatan keuangan yang rapi, akan mudah untuk mengetahui perkembangan bisnis yang dijalankan dari waktu ke waktu. Yang kedua, memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang jelas. Nah, tetapkan SOP sebagai pedoman dan semua keinginan karyawan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengan SOP yang jelas, bisnis yang dijalankan akan memiliki standar kualitas yang sama antara waralaba yang dijalankan dengan waralaba lainnya. Yang ketiga, memiliki kesinambungan antar franchise. Nah, hal tersebut dilakukan karena walaupun bisnis dijalankan oleh pemilik dan badan usaha yang berbeda-beda, namun konsumen tetap melihat merek yang sama. Oleh karenanya, penting untuk memiliki standar kualitas produk dan layanan, bahan produksi, peralatan dapur, seragam karyawan, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, ada peraturan tentang sistem waralaba. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba merupakan suatu perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak dalam memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau HAKI atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan tertentu berdasarkan persyaratan yang diterapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa. Waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2007. Beberapa peraturan lainnya yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29-Kep/7/1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang kelima Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Nah, selanjutnya ada keuntungan menjalankan bisnis waralaba. Yang pertama, manajemen bisnis telah terbangun. Nah, tidak seperti membangun bisnis sendiri, sistem waralaba telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Nah, yang kedua, merek atau brand sudah dikenal masyarakat. Nah, brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchise tidak perlu memikirkan strategi pemasaran dan analisis pesaing. Yang ketiga, kerjasama telah terbangun sejak awal. Nah, orang yang membeli waralaba akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Contohnya kerjasama dengan pemasok bahan baku, pihak periklanan dan pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, peluang sukses yang lebih cepat. Bisnis waralaba biasanya memiliki peluang sukses yang lebih cepat karena liputan media yang baik dan juga memiliki pasar dan konsumen yang setia. Biaya modal yang dikeluarkan juga terukur karena pasokan sumber daya dan strategi pemasaran yang sudah matang dari franchisor. Yang kelima, manajemen finansial lebih mudah. Karena setiap investor biasanya lebih suka memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh dari segi finansial dan jaringan pemasaran. Dengan menggunakan bisnis waralaba, maka sistem manajemen finansial telah ditetapkan oleh pemilik waralaba utama, sehingga Anda tidak perlu pusing dengan manajemen finansial seperti membangun bisnis baru. Nah, selain keuntungan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya menjalankan bisnis waralaba Membuka bisnis waralaba memang memiliki banyak keuntungan. Namun, para calon franchise juga perlu memperhatikan beberapa hal, terutama dalam hal kekurangan bisnis waralaba itu sendiri, agar terhindar dari potensi kegagalan. Nah, berikut adalah beberapa kekurangan dalam menjalankan bisnis waralaba atau franchising yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak pembeli waralaba akan sangat terbatas. Ide-ide untuk berkreativitas pun terkadang tidak dapat diaplikasikan. Nah, yang kedua, meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang matang, para pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Nah, perilaku konsumen yang berubah-ubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya, franchise Thai Tea yang sudah mulai tergerus trennya dan digantikan dengan minuman campuran Yakult dan juga susu gula aren. Nah, yang ketiga, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Nah, jika waralaba yang lain melakukan kesalahan yang mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang Anda kelola. Yang keempat, membutuhkan modal yang lebih banyak. Pihak pewaralaba akan mengajukan biaya awal untuk membeli perjanjian waralaba. Kemudian ada juga biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Yang kelima, adanya pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan yang didapatkan sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Nah, berikut ada tips sukses menjalankan bisnis waralaba dengan modal kecil. Yang pertama, pilihlah waralaba yang mudah digeluti atau dijalankan,
Yang kedua, pilihlah waralaba yang produknya akan terus bertahan dan dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, pilihlah waralaba dengan harga produk yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas prima. Yang keempat, tentukan waralaba yang banyak diminati atau dicari oleh konsumen. Yang kelima, jalankan bisnis waralaba dengan pelayanan yang ramah dan baik. Yang keenam, pilihlah waralaba yang dekat dengan rumah Anda untuk memudahkan dalam mencari informasi tentang bisnis tertentu. Yang ketujuh, pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Lokasi juga menentukan kesuksesan bisnis Anda. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.